Hahaha. Halo semuanya, apa kabar? Pak Yongki harapkan kalian semua baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalian siap? Nah, sebelum belajar kita berolahraga dulu nih supaya tidak mengantuk. Ikuti gerakan Pak Yongki ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, setelah berolahraga, kita mau melanjutkan pembelajaran kita nih tentang rantai makanan. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dapat menuliskan nama hewan langka, habitat, dan juga jenis makanannya. Yang kedua, dapat menjelaskan alasan hewan-hewan tersebut dapat punah. Review. Di video sebelumnya, Pak Yongki sudah menjelaskan apa itu ekosistem. Jadi, Pak Yongki mereview kembali, ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Kemudian biotik. Nah, biotik ini adalah makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang terakhir adalah abiotik. Abiotik ini adalah benda mati yang mempengaruhi kehidupan. Contohnya adalah angin, air, sinar matahari, tanah, dan lain sebagainya. Pada video sebelumnya, Pak Yongki memberikan penugasan kepada kalian untuk mengkelompokkan komponen ekosistem. Ya, ekosistem biotik dan juga ekosistem abiotik. Jadi kalian sudah tahu apa itu biotik, apa itu abiotik. Seharusnya kalian sudah bisa mengelompokkan. Kemudian yang kedua, Pak Yongki memberikan penugasan kepada kalian pernah tidak melihat perubahan ekosistem dari masa ke masa? Tentunya pernah, ya kan? Nah, perubahan ekosistem ini diakibatkan atau disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alami, yang kedua yaitu faktor manusia. Ya, jadi faktor alami ini contohnya adalah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kalau gunung meletus itu kenapa mempengaruhi ekosistem? Karena ketika gunung meletus terjadi, hewan-hewan di sekitar gunung berapi pasti pergi dan juga tumbuhan pasti hangus. Kemudian setelah gunung berapi selesai, pasti tanah yang ada di sekitar gunung tersebut menjadi subur dan itu mempengaruhi ekosistem di situ. Kemudian untuk faktor yang diakibatkan oleh manusia itu adalah contohnya pembukaan lahan di hutan dengan cara ditebang pohonnya ataupun dibakar hutannya, ya. Itu juga mempengaruhi ekosistem di situ. Seperti itu ya. Tahukah kamu hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Nah, tapi sebelum itu, kamu tahu tidak sih apa itu langka? Langka adalah sesuatu yang sulit dicari atau jumlahnya terlalu sedikit, jadi sulit ditemukan. Berikut adalah hewan-hewan langka asli Indonesia. Yang pertama, badak. Badak susah kita temukan sekarang. Sulit untuk kita bisa melihatnya, dan jumlah di Indonesia sekarang semakin sedikit. Yang kedua adalah orangutan. Orangutan juga sulit ya kita temui. Di mana sih kita bisa melihat orangutan? Pasti hanya di pedalaman Kalimantan saja, ya kan?
Yang ketiga adalah komodo. Nah, komodo ini juga sulit loh kita temui, dan kita hanya bisa melihat komodo hanya di Pulau Komodo. Di tempat lain kita tidak bisa melihatnya. Dan ada lagi hewan-hewan yang lain. Tapi coba kalian cari tahu sendiri ya, hewan-hewan apa yang langka di Indonesia. Yeay, penugasan. Kira-kira apa ya makanan dari hewan-hewan tadi? Dan hidupnya di mana ya? Lalu mengapa ya hewan ini termasuk ke dalam spesies langka? Apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita sama-sama cari tahu. Jika kalian tahu, silahkan tuliskan jawaban kalian ya. Selamat mengerjakan semua. Bye. Tidak.